Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'al hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha warassama syamsal bayani fi suduril ulama. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu basyiran wa nadiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan semua nikmat yang kita terima datangnya dari Allah. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, ma amsa bi min ni'mah, kenikmatan yang kuterima di sore ini, baik yang langsung daripadamu ataupun melalui perantaraan makhlukmu, semua itu adalah daripadamu. Tidak ada sekutu bagimu dalam memberikan dan menurunkan nikmat itu. Falakal hamdu, maka puji-pujian untukmu. Walakas syukru, dan syukur hanya kepadamu. InsyaAllah atas izin Allah pada kesempatan ini kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, bab pengharaman untuk berbuat kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak orang-orang yang dizaliminya. Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Nah, jemaah rahimakumullah, babu tahrimiz zulmi, bab haram melakukan kezaliman. Ya. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu secara bahasa. Jadi kalau ada orang menempatkan sepatu di atas kepala atau menempatkan kopiah di kakinya, itu namanya zalim. Nah, kalau ada orang mengambil haknya, itu tidak zalim. Kalau ada orang mengambil yang bukan haknya, berarti itu namanya zalim. Ya. Berarti orang yang mengambil yang bukan haknya wajib hukumnya untuk dikembalikan selagi masih berada di atas dunia. Kalau tidak, maka itu akan menjadi beban yang harus dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Dari Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'malnahu minkum ala amalin, man ista'malnahu, man barang siapa, ista'malnahu, ya, ista'malnahu, kami angkat untuk melaksanakan suatu tugas. Artinya kami berikan kepadanya jabatan. Kami berikan kepadanya job. Ya. Ista'malnahu. Kalau amala artinya beramal. Kalau ista'mala meminta beramal. Ya. Kalau kita tasrifkan amala amalu, amalan amalata amalna.
Jadi ada tambahan alif, sin dan ta. Misalnya ghafara mengampuni. Kalau ditambah alif, sin dan ta menjadi istaghfara, minta diampuni. Kan gitu. Kalau amila beramal, kalau istakmala minta beramal. Ya. Kalau istakmalna kami memintanya untuk beramal. Kami memintanya untuk bekerja. Artinya diangkat ya untuk menduduki suatu jabatan ataupun diminta untuk menjalankan suatu amanah. Minkum daripada kamu. Minkum daripada kamu, min di sini litaba'id, menunjukkan sebahagia. Karena tidak semua orang ya bisa diberikan amanah ataupun diberikan jabatan. Karena syarat untuk memegang amanah ada dua. Yang pertama cerdas, yang kedua jujur. Cerdas aja tidak bisa. Ya, walaupun dia cerdas tapi dia tidak jujur, maka kerjanya bohong terus nanti. Ataupun dia jujur tapi tidak cerdas, maka apa yang dikerjakannya hanya akan gagal. Fakatamana mikhyatan fama fawqahu, maka dia menyembunyikan kepada kami mikhyatan, sebiji jarum. Fama fawqahu, ataupun lebih kecil lagi daripada jarum. Kana ghalulan ya'ti bihi yaumal qiyamah, itu adalah ghulul, belenggu. Ya, harta korupsi, apa yang disembunyikannya itu adalah ghulul ataupun harta korupsi. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang akan dibawa pada hari kiamat. Dipikulnya pada hari kiamat. Makanya jangan heran nanti pada hari kiamat ada orang yang mikul Fortuner, ada yang mikul Innova, ya, ada yang mikul tanah, ya, ada yang mikul jembatan, ya. Kenapa? Karena sewaktu di dunia dia ghalul, mengambil harta, ya, harta umat, harta masyarakat, ya. Qala faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansari ka'anni anzuru ilaih. Berkata rawi, maka berdirilah seorang laki-laki yang berkulit hitam dari orang Ansar, seolah-olah aku melihat dia sekarang. Faqala ya Rasulullah aqbil anni amalak. Ya Rasulullah, ya, udah saya mengundurkan diri saja ya Rasulullah. Saya enggak sanggup. Ya, saya mengundurkan diri. Wa malak, kata Rasulullah, wa malaka, ada apa? Qala sami'tu kataqulu kadza wa kadza. Aku mendengar engkau berkata begini-begini. Ya. Qala wa ana aquluhu al-an. Dan kata Nabi, sekarang aku mengatakannya sama, enggak berubah. Walaupun engkau mundur, enggak peduli. Man ista'malnahu minkum ala amalin falyaji' biqalilihi wa katsirihi. Barang siapa yang kami minta untuk bekerja, artinya kami berikan kepadanya amanah, kami berikan kepadanya jabatan, ala amalin, atas suatu pekerjaan, falyaji' biqalilihi wa katsirihi, maka hendaklah ia menyerahkan, ya, yang banyak dan yang sedikit. Fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya anhu intaha. Ya, apa yang dibolehkan untuk diambil, ambil. Ya, gaji, tunjangan, transport, silakan. Ya. Wa ma nuhiya anhu, dan apa yang dilarang, ya, intaha, segera hentikan. Ya, apa yang dilarang itu? Ya, penggelapan, ya, kemudian mar'ab, apalagi proyek fiktif, dan banyak nanti macam-macamnya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Berarti hadis ini ya dengan tegas ya mengharamkan korupsi. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, korupsi itu biasanya lewat belakang, tidak berani lewat depan. Ya. Mau tahu 12 negara paling korup di dunia? 12 negara paling korup di dunia. Ya. Di antaranya adalah negara Muslim. Ya. Ada Sudan Selatan, yalah ini bukan Muslim ini, Sudan Selatan ini. Somalia Muslim Pak, hampir 90% di sana Muslim. Suriah Muslim, Venezuela, ya bukan. Afghanistan negara Muslim, Korea Utara bukan, Yaman negara Muslim, ya Guinea Katulistiwa, ya Libya negara Muslim, Burundi negara Afrika, Kongo negara Afrika, Turkmenistan negara Muslim. 12 negara yang paling korup di dunia. Ya, berapa negara muslimnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Padahal ajaran Islam melarang korupsi. Jadi kadang-kadang umat Islam ini seperti main layang-layang, Pak. Layang-layangnya tinggi di atas, orangnya di bawah. Ajaran Islam itu tinggi, tapi orangnya tetap di bawah. Maunya kita jangan seperti main layang-layang, maunya kita seperti naik pesawat. Pesawatnya tinggi, kita juga tinggi. Coba lihat 10 negara yang korupsinya paling rendah di dunia. Mayoritas negara non-muslim. Sedih kita melihatnya, Pak. Ya. Itu yang hijau itu, ya, itu semua negara Eropa, Pak. Denmark paling tidak ada korupsi di sana. Paling sedikit, paling minim korupsinya. Kedua, Finlandia. Pembuat HP itu Finlandia dulu ya. HP Nokia itu Finlandia. Ya, nomor 3 Selandia Baru. Ya. Norwegia, Singapura, Swedia, Swiss, Belanda, Luxembourg, Jerman 10. Indonesia jauh dapat. Makanya ketika Muhammad Abduh datang ke Eropa, apa kata dia? Ra'aitul Islama walam ara al-muslimin. Aku lihat di sana Islam, ajaran Islam, tapi aku tidak melihat kaum muslimin. Aku lihat di Arab ini, dia bilang Arab. Aku lihat di Arab ini kaum muslimin banyak, tapi ajaran Islamnya nggak ada. Ya. Ini Pak, padahal Nabi yang mengatakan man ista'malnahu minkum ala amalin fakatama mikhyatan fakana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Ini hadis Nabi kita, hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Tapi justru negara-negara Muslim, negara-negara paling korup sedunia. Ya. Ini Denmark ini Pak, negara Kristen ini. Di Finlandia, Selandia, Norwegia, Singapura, ya, Swedia, Swiss, Belanda, Luxembourg. Ya. Sedih kita melihatnya, sakit hati kita melihatnya. Nah, kira-kira Indonesia di mana Pak? Indonesia di mana? Ya, negara paling korup di Asia Tenggara, Myanmar. Di Asia, Myanmar Pak. Nomor 2 Kamboja, nomor 3 Laos,
Nomor 4 Filipina. Nomor 5 Indonesia. Indonesia masuk 5 besar. Ya. Jangan marah sama saya. Ya, pejabat-pejabat jangan marah sama saya. Saya hanya membacakan data yang dikutip. Ya. Indonesia kalah sama Thailand. Indonesia lebih korup daripada Thailand. Indonesia lebih korup daripada Timor Leste. Indonesia lebih korup daripada Vietnam. Indonesia lebih korup daripada Malaysia. Indonesia lebih korup daripada Singapura. Data ini Pak, fakta. Ya. Padahal kita ini orang Islam. Ya. Padahal adzan dikumandangkan. Padahal pengajian di mana-mana. Ceramah di mana-mana. Ya. Karena umat Islam ya tidak boleh berpolitik. Tidak boleh ngomong politik. Politik itu kotor. Beginilah jadinya. Sehingga saya tuh pengen yang akan memimpin bangsa ini nanti adalah orang-orang yang hafal Quran, yang memiliki akhlak, adab, ilmu, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Kita dulu pernah dicekoki gitu bahwa tidak boleh jadi PNS, tidak boleh jadi pejabat, tidak boleh jadi ini. Ya udah, yang penjabat itu mereka-mereka yang korup itu. Padahal justru ya kedudukan-kedudukan seperti ini harus direbut, harus diambil, ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, tapi bagaimana Indonesia masuk menjadi 10 besar negara paling rendah korupsinya? Kapan itu? Ya. Kapan itu? Kalau nggak salah itu untuk dunia, Indonesia masih dalam ranking 100 sekian. Kapan Indonesia yang kita cintai ini? Indonesia Raya ini, yang berdasarkan Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45 ini menjadi negara 10 besar yang tidak korup di dunia. Ya. Bisa menggantikan Belanda, ataupun Denmark, ataupun Finlandia, ataupun Swedia. Kita jauh Pak di bawah. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Kita lihat angka korupsi kita terakhir itu 21 itu kita dapat 38. Nilai kita 38. Tadi Singapura itu 88, Pak. Ya. Kita ini nilainya 38, sementara mereka 88. Jauh kita ketinggalan. Makanya kata orang dulu cita-citanya ya setelah 98 itu tujuannya adalah supaya tidak ada korupsi. Tapi sama saja korupsi di mana-mana. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya. Kalau kita bercerita tentang modus-modusnya, licik-licik mereka, pintar-pintar mereka, ya, jahat-jahat mereka, ya, ada yang penyalahgunaan anggaran. Anggaran itu APBN, APBD, ada lagi dana desa. Ada lagi Pak, kegiatan proyek fiktif, bikin proyek, ya, laporannya ada, bendanya nggak ada, barangnya nggak ada. Ada lagi penggelapan, ada lagi markup tahu nggak?
Harga sebenarnya cuma 10.000, ya. Ditinggikan harganya jadi berapa? Jadi 15.000. Oh, macam-macam Pak. Ya. Ada lagi laporan fiktif, ada lagi penyunatan. Ya. Datang dana bantuan, bantuannya 1 juta, diterima 800.000, tapi tetap ditandatangani 1 juta. Disunatnya berapa? 200.000 kali 100.000 orang. Ya. Kalau mau diingkari, ini diingkari. Ya. Bukan yang diingkari itu orang kunut atau tidak kunut. Ya. Bukan yang diingkari itu orang sholat tarawihnya 11 atau 23. Ingkari korupsi ini. Ya. Bagaimana caranya bangsa ini supaya naik menjadi 10 besar? Tanggung jawab kita. Makanya ini Gerigida ini nggak maju-maju Pak dari dulu. Bagaimana mau maju? Anggarannya didukung korupsi habis. Ada lagi suap, jual beli jabatan. Ya. Kemarin Menteri BUMN bilang, ya, jual beli jabatan itu bisa harganya sampai 20 M, sampai 30 M harganya satu jabatan. Kalau dia udah beli 30 M ataupun 25 M, kira-kira apa yang akan dia sumbangkan buat bangsa ini dan buat negara ini? Kalau bukan nanti dianya jadi orang yang maruk. Belum lagi pungli. Masya Allah. Orang mau berusaha, mau buka usaha, minta perizinan, pungli di mana-mana. Ya. Sehingga modalnya jadi gede. Gitu. Mestinya barang ini bisa dijual dengan murah, bisa bersaing di dunia global, tapi karena biayanya mahal. Apa yang bikin mahal? Katanya pengiriman barang dari Cina ke Indonesia lebih murah dibandingkan dari Medan ke Jakarta. Kenapa? Setiap jalan nanti ada yang minta. Di sini pungli, di sana pungli, di sini pungli, di sana pungli, pungli. Habis. Pungli, Pak. Gratifikasi. Ngadain pesta, dikasih kunci, dikasih sepeda, ya, dikasih rumah, dikasih mobil, apalagi jadi sufi baiti ummi. Kalau dia duduk di rumah ibunya, bukan dia pejabat, kira-kira ada nggak yang mau ngasih? Nggak akan ada. Belum lagi pencucian uang. Pencucian uang bukan uangnya dicuci, Pak. Ya, uang hasil korupsi, ya, dibelikan tanah, dibelikan aset, dibelikan ruko, dibeliin saham supaya jadi uang yang bersih. Anggaran ganda, manipulasi saham. Dulu ada manipulasi saham, Pak. Ya, uang pensiunan, asabri, dan satu lagi apa namanya? Jadi saham itu saham gorengan, Pak. Saham gorengan itu sebenarnya sahamnya itu jatuh. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tapi dibeli sama mereka, diramaikan mereka. Akhirnya ini dana ini dibeliin ke sana. Habis kerugian negara sampai lebih kurang 39 triliun. Gitu. Parah banget. Ada lagi markdown.
Kalau tadi dinaikkan, ini diturunkan. Ya. Ada aset negara, harganya 100 T, dijual berapa? 80, jual 50, diobral. Ya'ti yaumal qiyamah, dia nanti akan datang pada hari kiamat, mempertanggungjawabkan semua itu. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kira-kira kalau bersedekah setelah korupsi bisa nggak ya? Kira-kira hapus nggak dosanya? Diampunkan nggak dosanya? Barang siapa yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram, lalu dia menyedekahkannya, maka tidak ada pahala baginya, sementara dosa tetap menjadi tanggungannya. Ya. Jangan dikira mentang-mentang sudah mengumrohkan ya 800 orang marbot, ya, menghajikan 200 orang imam, jangan dikira dosanya hilang. Enggak berkurang setitik pun, enggak berkurang, tetap dosanya. Jadi bagaimana caranya kalau mau bertobat? Kembalikan. Itu harga mati, Pak. Nggak bisa ditawar-tawar. Harga pas. Nggak bisa ditawar. Uang korupsi harus dikembalikan. Tapi kan saya sudah di penjara. Tetap. Nah, jemaah rahimakumullah, ya. Itu tadi tentang korupsi. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka di hadis berikut ini ada cerita. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, lamma kana yawm Khaybar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun shahid wa fulanun shahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun shahid. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه Muslim. Tatkala selesai pertempuran Khaybar, para sahabat Nabi berkeliling, ya, mendata para pejuang yang mati syahid, didata pada. Lalu kata mereka, fulanun syahid, si fulan syahid, si fulan mati syahid, si fulan syahid, hatta marru ala rajulin, sehingga mereka melewati seorang jenazah. Faqalu fulanun syahid, kata mereka si fulan syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, kalla, tidak. Inni ra'aituhu fin nari, aku lihat dia di dalam neraka. Fi burdatin, gara-gara dia mengambil burdah, sehelai pakaian. Ghallaha, disembunyikan sama dia. Masya Allah. Ya. Pahala mati syahid tidak mempan untuk menghapuskan dosa korupsi. Jadi harta ghanimah itu udah dikumpul, belum dibagi, dia ambil, dia sembunyikan. Padahal berapalah harga sehelai baju? Ya, itu kecil, tidak ada nilainya. Lalu coba bayangkan Bapak dan Ibu, bagaimana kalau menggelapkan uang negara? Bagaimana kalau dia menggelapkan anggaran belanja negara yang menyebabkan kemiskinan 280 juta rakyat Indonesia? Tadinya uang itu buat bangun jalan, tadinya uang itu buat bangun jembatan, tadinya uang itu buat bangun rumah sekolah, terus diambil sama dia, dijadikan untuk berpoya-poya sama dia.
Kita tidak akan pernah rela dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi kadang-kadang bangsa ini, ya, masyarakat ini cepat lupa, cepat memaafkan. Ya, masih saja dipilih orang-orang yang seperti ini untuk memimpin bangsa ini. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, jemaah rahimakumullah. Ya, makanya hendaknya kita persiapkan anak-anak kita, generasi-generasi kita siapkan untuk memimpin bangsa ini, ya, untuk memperbaiki bangsa ini. Dengan apa? Dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan kejujuran, dengan keamanan. Jadi Bapak dan Ibu rahimahullah, itulah tadi berkenaan dengan hadis tentang ghalul, ya. Tapi ini mungkin karena kita bukan pejabat. Tapi walaupun kita bukan pejabat, kadang-kadang meninggal orang tuanya, ya, harta warisan belum diambilnya sajadah satu, Pak. Ini buat saya ini, katanya. Padahal belum dibagi. Ini ghalul, ini korupsi. Ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar. Ya, dibagi dulu. Ya, jangan mentang-mentang abang tertua, kakak tertua, paling berjasa, ya, merasa paling berhak untuk mendapatkan paling banyak. Oh, tidak boleh. Nah, Bapak dan Ibu rahimahumullah, itulah tadi hadis yang berkenaan dengan korupsi ini. Kita bangsa ini sangat menyedihkan. Ya, kita itu berada di ranking 100, Pak. Boro-boro masuk 10 besar, jauh, masih jauh panggang daripada api. Ya. Jangan disangka baik-baik saja, tidak, masih jauh, Pak. Nah, Bapak dan Ibu rahimahumullah, dikatakan di sini ada macam-macam korupsi dalam Islam. Yang pertama ghalul, pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga. Jadi sebenarnya orang-orang ini, kita punya uang di DKI ini misalnya 70 triliun. Ya, kita angkat orang, ini uang kami ya, tolong dijaga. Gitu. Ya, untuk bikin jembatan, untuk bikin sekolah, untuk kesehatan, untuk apa lagi? Ya. Untuk macam-macam. Ya, lalu diambil untuk kepentingan pribadinya. Itu namanya ghalul. Ya, yang kedua riswah, upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Nah, kemudian as-suhtu, makan hasil dari barang haram, memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain. Nah, itu semua korupsi yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatama mihyatan fakana ghalulan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang kami angkat menjadi menduduki suatu jabatan ataupun memegang suatu amanah, lalu dia menyembunyikan sebiji jarum. Apalah artinya sebiji jarum, Pak? Berapa harganya? Tidak sampai 2.000 perak. Ya, jangankan bermiliar-miliar, jangankan ratusan juta, 1.000 perak pun gak boleh diambil kalau bukan haknya. Kenapa? Karena Allah tidak akan memaafkannya. Ya. Hukukullah mabaniun 'alal musamahah. Kalau hak Allah itu gampang urusannya, Allah mudah memaafkan.
Tapi kalau berurusan dengan manusia, mabniyun 'alal musyahah, manusia itu pelit. Manusia tidak ada yang mau memaafkan nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena mereka butuh hasanat. Yang kedua, mereka banyak sayyi'at, banyak dosanya. Nah, itulah tadi Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kemudian satu hadis lagi nih. Hutang yang tidak dibayar. Ya. An Rasulillah sallallahu annahu qama fihim. Pada suatu ketika Rasulullah berdiri berceramah di hadapan sahabat. Fadzakara lahum anna al-jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Maka beliau menyebutkan jihad fi sabilillah dan iman kepada Allah adalah sebaik-baik amal. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki berdiri. Dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffar anni khataayaya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, kalau nanti aku mati dalam pertempuran, apakah diampunkan dosa-dosaku? Faqala lahu Rasulullah, na'am. Kata Rasulullah, iya. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib ghairu muqbilin ghairu mudbir. Iya. Jika engkau terbunuh fisabilillah dan engkau sabar mengharapkan pahala dari Allah, tidak lari dari pertempuran, maka diampunkan semua dosamu. Ya. Summa qala Rasulullah. Kemudian Rasulullah merevisi kembali apa yang diucapkannya. Kenapa? Kaifa qulta, tadi pertanyaanmu apa ya? Kata Rasulullah. Qala in qutiltu fi sabilillah atukaffar anni khataayaya. Kalau aku mati fi sabilillah, apakah dihapuskan dosaku? Kata Rasulullah, na'am, iya. Tapi ada tambah satu lagi syaratnya. Wa anta sabirun muhtasib. Selagi engkau sabar dan mengharapkan pahala dari Allah, muqbil ghairil mudbir, tidak lari dari peperangan. Tambah satu lagi, illat dain, kecuali hutang. Fa inna Jibril qala li dzalik, baru aja Jibril ngasih tahu sama aku. Ya. Dosa semua hapus, kesalahan semua hapus, langsung masuk surga. Kecuali kalau ada hutang. Hati-hati dengan hutang. Ya, orang kadang-kadang senang hutang di toko material. Bilang ke temannya, wah saya selamat, hutangnya nggak ditagih lagi, hutang saya udah nggak diminta lagi, orangnya udah nggak dapat nyari saya di mana. Oh, jangan merasa senang dulu bos, Anda belum selamat, pencarian belum selesai. Ya. Alhamdulillah, orang yang saya berutang kepadanya meninggal Pak, dan keluarganya nggak ada yang tahu katanya. Aman saya katanya. Utang saya sama dia 100 juta katanya. Oh jangan. Karena hutang itu nanti akan ditagih pada hari kiamat. Nah, terhina karena hutang. Kira-kira judulnya begitu. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka dibayarilah dengan diambilkan dari kebaikannya, karena di sana tidak ada dinar dan dirham. Dari kebaikannya diambil Pak, membayarnya. Kalau kebaikannya habis, gimana? Dosa orang itu yang akan dipikul sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Dosa hutang tak diampuni sekalipun mati syahid. Sekalipun engkau rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin sedekah, kalau ada utang nggak dibayar, nggak masuk surga. Untukmu yang berhutang, bayar sekarang atau bayar pakai pahalamu di akhirat kelak.
harta tidak dibawa mati, tetapi hutang tetap dibawa mati. Nah, bahaya hutang ketika dibawa mati. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Seorang mukmin itu terhalang dengan hutangnya hingga dibayar hutang tersebut. Hingga dibayar hutang tersebut. Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain. Rasulullah bersabda, seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang. Itu saja barangkali jamaah rahimahullah untuk pengajian kita pada malam hari ini. Yang pertama tadi adalah tahrimuz zulmi, keharaman berbuat zalim, wal amru bi raddil mazalimi, dan perintah untuk mengembalikan hak orang. Ya, hak orang. Jadi bagaimana caranya taubatnya koruptor? Kembalikan. Tidak ada tawar-menawar. Ya, tidak ada jalan lain. Kata orang 1001 jalan ke Roma, tapi tidak ada jalan taubat buat orang yang koruptor kecuali satu, kembalikan. Tapi sulit mengembalikannya. Siapa suruh kamu korupsi? Tapi nanti saya di penjara, rasakan. Ya. Itu saja jamaah rahimahumullah, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.